Oke, baik anak sekalian, silakan dicek sampah-sampahnya yang ada di loker kalian. Yang ada di lantai silakan, kalau ada sampah sekecil apapun itu sampahnya silakan diambil, langsung dibuang di tempat sampah. Silakan boleh. Diletakkan di tempat sampah dulu. Yang masih belum pakai kaos kaki, dipakai kaos kakinya. Sudah semua? Sudah rapi semuanya? Dasinya dirapikan, sabuk. Itu dasinya itu. Dirapikan ininya. Itu bawahnya itu. Nah, itu. Oke, sudah siap semuanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashabi Billah, together we are champions. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Nabil silakan dipimpin berdoa. Tapi ingat ya, selalu Ustaz Kafa berpesan ketika berdoa yang hikmat ya, yang khusyuk. Tidak ada aktivitas lain selain berdoa. Ketika ada satu saja yang gerak-gerak tola-tole, nanti akan diulang sama Ustaz Kafa berdoanya ya. Oke, silakan Nabil dipimpin berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah perilakuku. Oke, baik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Semangat? Semangat. Ustaz Kafa cek dulu ya. Seperti yang kita lakukan di apel, ketika Ustaz Kafa ucapkan selamat pagi ya. Nanti kemudian diakhiri sama Ustaz Kafa santri progresif. Apa gimana? Oke, Ustaz Kafa cek. Selamat pagi. Pagi. Santri progresif. Yang tidak hadir siapa hari ini? Lengkap? Ada yang sakit? Tidak ada? Lengkap semuanya? Oke, alhamdulillah. Oke, baik anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Yang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Struktur cerita pendek. Selain struktur, kaidah kebahasaan dan apa? Merancang teks cerita. Hari ini kita akan belajar struktur, kaidah bahasa, dan mengembangkan teks cerita pendek yang sudah kalian rancang kemarin ya. Tapi sebelum itu Ustaz Kafa seperti biasa akan menyampaikan quotes of the day pada hari ini ya. Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil.
berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Oke, Mahatma Gandhi ya, filsuf dari India. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa makna dari quotes Mahatma Gandhi ini? Ayo coba angkat tangan, jangan takut. Ini loh, kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, enggak apa-apa. Iklil, kira-kira apa? Ayo coba. Ayo, apa? Iklil. Apa maksud dari quotes of the day ini? Ayo coba. Berdiri. Iklil, berdiri. Ayo, enggak apa-apa. Ustaz Kafa kemarin sudah bilang, yang penting berani dulu. Jangan takut salah, ya. Ayo, berani dulu. Oke, apa Iklil maksudnya? Jadi kepuasan terletak pada usaha. Jadi bukan pada hasil. Jadi kita harus usaha terlebih dahulu, nanti hasilnya belakangan. Jadi usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Nah, tepuk tangan buat Iklil. Nah, jadi gini, ketika pengen berusaha, ketika pengen mengerjakan tugas atau apapun itu, jangan melihat hasilnya dulu. Hasil urusan belakang. Yang penting pengen prosesnya ini loh. Nah, prosesnya, pengen kalau sudah bekerja keras, sudah berusaha, meskipun nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, tapi prosesnya sudah bekerja keras, itu yang lebih baik daripada hasilnya bagus, tapi prosesnya nyontoh, prosesnya leha-leha, mengandalkan temannya, itu percuma. Mending apa? Hasilnya biasa-biasa saja, tapi usahanya sangat luar biasa. Oke, paham ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kemarin kita sudah menentukan dan merancang teks cerita pendek. Nah, sekarang kita akan belajar menelaah struktur dan mengembangkan teks cerita pendek. Kemarin sudah merancangkan ya. Ben sudah membuat kalimat utama dari gambar berseri yang diberikan Ustaz Kafa. Nah, nanti hari ini kita akan mengembangkan dari satu kalimat utama yang kemarin Ben buat, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Nah, skenario pembelajaran hari ini, coba nanti seperti biasa kita akan buat grupnya seperti kemarin ya. Kalian sudah membentuk grup, nanti silakan berkelompok dengan kelompoknya seperti sebelumnya. Kemudian Ustaz Kafa minta pengen membaca sebuah cerpen. Untuk apa? Ya nanti untuk menelaah struktur dan kaidah bahasa dari teks cerpen. Kemudian menelaah dan mengembangkan cerpen, dan seperti biasa kemarin akan ditunjuk salah satu kelompok untuk presentasi di depan. Paham ya? Dari sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, sekarang Ustaz Kafa beri waktu 1 menit. Silakan membentuk kelompok sesuai kelompoknya kemarin. Ayo coba. Kelompok 1, 2, 3, pokoknya. Ayo, gimana? Sini loh, ayo. Satu kelompok sini. Berhadapan-hadapan. Ayo. Agak ke sini. Ya, kamu sini aja, enggak apa-apa. Le, kamu agak mundur. Agak mundur sana. Kamu sini, enggak apa-apa situ.
Diluruskan. Sudah siap semuanya? Minta tolong Adam, ini bangkunya yang tidak digunakan ditaruh sini, Le. Ayo. Itu ya. Taruh sini, sel yang tidak digunakan. Ayo dirapikan mejanya, masa seperti ini. Ini tasnya siapa? Rapikan. Sudah semuanya? Oke, selanjutnya silakan perwakilan kelompok. Nggak usah wis, Ustadz Kafa saja yang akan membagikan teks cerpen. Jadi Ustadz Kafa akan berikan satu kelompok 2 cerpen, ya. Biar kalian tidak satu untuk berempat atau berlima, ya. Jadi ada 2. Silakan dibaca, diamati. Kalau bisa diberikan tanda, ya. Ini sudah di staples sama Ustadz Kafa, bisa dilepas. Oke, silakan Ustadz Kafa beri waktu 10 menit. Ustadz Kafa beri waktu 10 menit, silakan dibaca, diamati, dipahami teks yang sudah diberikan Ustadz Kafa. Ayo. Oke anak sekalian, sambil didengarkan ya. Jadi penilaian hari ini tidak hanya sekadar proses mengerjakan pengetahuan dan keterampilan, ya. Jadi sikap juga akan dinilai sama Ustadz Kafa ketika mengerjakan tugas, diskusi, kerjasama, kemudian tanggung jawaban, kemudian kreativitas itu akan dinilai sama Ustadz Kafa. Jadi ketika berkelompok jangan sampai pasif, ya, harus berdiskusi. Kalau bisa perhatikan ya, boleh dicoret-coret, tapi pastikan setiap kelompok itu paham semuanya isi dari teks cerpen itu, mulai dari awal sampai akhir, paham dulu. Untuk menganalisisnya, menelaahnya nanti akan diberi waktu Ustadz Kafa sendiri, ya. Jadi sekarang pahami dulu isinya. Setiap orang, setiap siswa wajib paham dulu isi dari cerpen itu. Semuanya fokus ke Ustadz Kafa. Ya. Jadi setelah ini kalian kan sudah membaca teks cerpen yang sudah diberikan Ustadz Kafa, ya. Judulnya apa? Kerendahan Hati, karya Siti Hutria. Nah, setelah ini Ustadz Kafa akan bagikan 2 LKPD 4 dan LKPD 5. Yang satu LKPD 1, LKPD 4 ini untuk menelaah struktur dari teks cerpen yang kalian baca. Strukturnya apa saja? Kemarin sudah dijelaskan Ustadz Kafa. Di bahan ajar yang sudah diberikan Ustadz Kafa, itu silakan boleh dibaca lagi untuk menelaah struktur teks cerpen yang sudah kalian baca. Yang kedua, LKPD 5. Nah, ini ya, LKPD 5 ini untuk menelaah unsur kebahasaannya, aspek kebahasaan yang ada di dalam cerpen itu. Kalian coba nanti kalian telaah. Kemudian ada kalimat langsung. Kemarin kan ada apa saja? Aspek kebahasaan di teks cerpen. Kalimat langsung, terus majas, terus
Pertanyaan retoris, apalagi? Kalimat langsung, majas, pertanyaan retoris, terus apa? Ayo, bahan ajarnya dibuka. Uraian deskriptif. Nah, di sini sudah dituliskan sama Ustadz Kafa. Kalimat langsung, uraian deskriptif, pertanyaan retoris, dan majas. Ya, oke, baik. Ustadz Kafa bagikan tiap kelompok mendapatkan 2 LKPD. Kalau masih belum paham bagaimana cara mengerjakannya, silakan ditanyakan. Jangan diam kemudian nanti ketika mengerjakan salah. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya apa? Sesat di jalan. Oke, boleh mengatur strategi. Halo, perhatian. Halo. Kalau Ustadz Kafa bilang halo, jawab hai ya. Halo. Hai. Oke, boleh mengatur strategi ya. Kan Ustadz Kafa beri 2 cerpen, kemudian 2 LKPD. Boleh, silakan ketua kelompoknya bisa membagi, bekerja sama. Ada yang mengerjakan LKPD 4, ada yang mengerjakan LKPD 5 sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi semua kelompok wajib paham ya. Nanti ketika sudah dibagi pengerjaannya, yang satu anak mengerjakan struktur, yang lainnya mengerjakan kaidah bahasa, tapi di setiap kelompok wajib paham semuanya ya. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Ini ditulis dulu nama kelompoknya. Bukti kalimat Ini sudah. Ditulis semua. Apa? Kalimat langsung. Berarti kalimat langsung ditulis semua. Nah, ada pertanyaan bagus. Halo, ada pertanyaan bagus dari temannya. Tat, gimana kalau ini struktur kalimat langsung ya? Kalimat langsung. Kemudian bukti kutipannya ini ditulis semua. Iya, ditulis semua. Ditulis semua itu yang merupakan kalimat langsung ya. Kalimat langsung saja. Yang lain yang bukan kalimat langsung berarti tidak perlu ditulis. Hanya kalimat langsungnya saja. Perhatian ya Le, silahkan, misal di teks cerpennya itu ada banyak kalimat langsung ya, ditulis semuanya. Jadi tidak hanya perwakilan saja. Jadi di dalam teks cerpen itu kalimat langsungnya apa saja, yaitu silahkan ditulis semuanya. Temennya, ada yang membacakan, boleh, ada yang membacakan. Ada yang menulis. Jangan ditulis dulu, intinya tentukan dulu orientasi paragraf berapa, rangkaian peristiwa paragraf berapa, komunikasi paragraf berapa, resolusi paragraf berapa. Kalau sudah bisa ditentukan, sudah fix, sudah benar, maka baru ditulis. Ini kan banyak, misal orientasi banyak. 1 paragraf atau 2 paragraf misalnya. Tapi kalian bisa memparafrase, istilahnya mengambil inti dari paragraf ini boleh. Jadi tidak hanya 1 paragraf penuh ditulis, tidak harus dirangkum seperti itu, diringkas ya. Yang terpenting kan kalian sudah menentukan paragrafnya di sini.
ditentukan dulu ya. Sudah tadi ditentukan paragrafnya sudah ya. Tidak harus ditulis semuanya. Kalau bisa merangkum boleh dirangkum. Yang terpenting di sini sudah ada ketentuan paragrafnya ya. Ini kalimat langsung kan banyak ya. Boleh ditulis kecil-kecil, yang penting cukup. Boleh ditulis di belakangnya di sini kalimat langsung, kemudian dilanjutkan di sini ya. Ayo dibantu temannya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung untuk cara mengerjakannya? Oh ya, apa? Tapi ada juga ada kalimat langsung. Lalu gimana? Boleh. Jadi kalimat tadi itu kan mengandung kalimat langsung bisa. Ada sinisme juga. Berarti ditulis di kalimat langsung boleh. Kalimat tadi. Enggak. Jadi kalimat misal satu kalimat tadi kan sudah memenuhi kalimat langsung. Berarti boleh ditaruh di sini. Oh, ternyata kalimat tadi itu bisa digunakan di majas. Boleh di sini. Ya, jadi satu kalimat memenuhi dua kaidah bahasa ini. Coba perhatian sambil Ustadz Kafa ulas sebentar. Barangkali ada yang lupa meskipun kalian sudah diberikan bahan ajar, tapi kemungkinan di asrama juga banyak kegiatan, jarang dibuka ya. Coba Ustadz Kafa ulas sebentar. Jadi struktur teks cerpen itu ada 4, yaitu orientasi, kemudian rangkaian peristiwa dan komplikasi dan resolusi. Jadi orientasi itu apa isinya? Nah, orientasi adalah pengenalan, pendahuluan. Mengenalkan apa? Latarnya di mana? Terus tokohnya siapa saja? Suasananya bagaimana di awal itu? Paham ya? Itu orientasi. Kemudian dilanjutkan rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa menuju komplikasi. Iklil mana? Iklil. Komplikasi itu apa, Le? Awal pemunculan konflik. Jadi komplikasi itu ada awal munculnya sebuah masalah, kemudian klimaks, kemudian anti klimaks. Klimaks itu apa? Klimaks puncak masalah. Jadi ada awal munculnya masalah, ada puncak masalah, ada anti klimaks, yaitu penurunan masalah. Terakhir yaitu resolusi, yaitu penyelesaian. Untuk struktur ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Paham semuanya? Oke. Nah, aspek kebahasaan tadi sudah kalian telaah ya. Fokus dulu, perhatian anak-anakku sekalian, fokus dulu. Ada 4 aspek kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen. Yang pertama kalimat langsung. Tandanya apa? Kalau kalimat langsung? Apa? Tanda petik diawali dan diakhiri tanda petik, itu kalimat langsung. Pertanyaan retoris, ada yang bisa? Apa itu pertanyaan retoris? Ayo. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Mencuri itu dosa atau tidak? Karena jelas-jelas jawabannya itu dosa, ya itu namanya pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah tahu jawabannya. Paham ya? Ustadz Kafa ganteng atau jelek? Ustadz Kafa ganteng atau jelek? Nah, pertanyaan yang ini tadi, yang barusan tadi, itu retoris atau tidak? Tidak, karena belum tentu jawabannya ada. Kalau istrinya Ustadz Kafa jelas jawabannya ganteng. Ada berapa majas? 2 atau 4? Ada 2 majas perbandingan dan majas
Sindiran. Ada yang metonimia, litotes. Kalau sindiran itu sinisme dan sarkasme. Misal itu apa? Adam bilang, "Tat, suara apean wis gak enak blas," misal. Nah, itu apa? Sinisme atau sarkasme? Sarkas itu, sarkas karena langsung ceplas-ceplos ya, langsung ceplas-ceplos itu sarkas. Tat, suara apean enak banget, Tat. Lebih enak lagi kalau tidak bersuara. Nah, itu namanya sinisme. Paham ya? Kalau yang perbandingan ini majas yang menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya ketertarikan sama litotes. Ini contohnya metonimia dan litotes. Kalau metonimia seperti ini, saya pergi naik Garuda, Umar pergi ke Bogor pakai Honda. Jadi seperti ini. Ustadz Kafa bilang seperti ini, Bil, silakan belikan aqua. Nah, aqua itu adalah menggunakan majas metonimia. Karena apa? Semua air mineral, padahal ada Cleo, Total, Club, Le Mineral. Nah, itu kalau menggunakan majas metonimia itu biasanya pakai aqua. Sama halnya pompa air. Pompa air itu biasanya apa? Sanyo. Klil, diminta ibunya, Klil matikan sanyonya. Nah, itu padahal pompa air, sanyo itu merek, itu namanya. Kemudian litotes. Litotes itu apa? Merendah. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya hidangkan. Padahal yang dihidangkan pizza. Kemudian ayam bebek sinjai. Terus burger. Nah, silakan mampir ke gubuk reot saya. Nah, padahal mewah banget. Istana. Nah, itu namanya litotes. Oke, silakan dilanjutkan terlebih dahulu sebelum Ustadz Kafa minta kalian untuk presentasi. Ayo 10 menit lagi. 10 menit lagi untuk ini 2. Berapa ini? 2. Yakin? Coba ada di sini. Mana ya? Untuk apa kamu sekolah? Kira-kira sudah jelas apa enggak jawabannya? Untuk apa kalian? Untuk apa kamu sekolah? Ini kira-kira retoris apa tidak? Iya. Sudah jelas kan? Ini pertanyaan tapi sudah jelas jawabannya. Ya, biar buang-buang duit saja. No, enggak, maksudnya untuk apa kamu sekolah? Jawabannya untuk apa? Ya biar berkending mencari ilmu, kan sudah jelas. Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sebenarnya sudah tahu jawabannya. Berarti pertanyaannya itu nanti yang disebut bukti kalimat yang ini saja. Iya, itu saja. Yang sampai tanda tanya. Tanda tanya saja. Enggak sampai sini. Enggak. Coba gini, ayo Li, dengarkan. Yang namanya struktur, fokus Ustadz Kafa. Yang namanya struktur itu boleh urut atau tidak? Struktur, misal struktur teks cerpen. Yang pertama tadi apa? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Nah, itu bisa tidak urut atau harus urut? Harus urut apa tidak? Harus urut. Yang namanya struktur, yang pertama pengenalan, kemudian rangkaian peristiwa, konflik, baru penyelesaian. Jadi kalau misal jawaban pen gini, orientasi paragraf 1, rangkaian peristiwa paragraf 3 dan 4,
Komplikasi paragraf 2. Loh. Resolusi paragraf 5. Nah. Ayo, coba direnungkan. Kemudian ada yang kesulitan menentukan pertanyaan retoris. Ada yang belum bisa? Belum bisa. Masa belum ketemu? Sudah, yang mana sih coba? Oh, mantap. Sip. Kelompok ini coba pertanyaan retorisnya mana? Yang mana? Pertanyaan retorisnya. Buat apa kamu sekolah? Oh ya, sip. Ini pertanyaan retorisnya yang mana? Untuk apa kamu sekolah? Sip. Ayo diselesaikan cepet. Sudah selesai? Ini majas sarkasme. Ya, sarkas. Ejekan. Buat apa gangguan duit buat sekolah duit yang belum makan atau kemudian buat apa? Ya, boleh. Sampai habis sampai titik. Ya. Ayo 5 menit lagi. Setelah ini kalian diminta Ustadz Kafa untuk mengembangkan kerangka yang sudah kalian buat. Ayo duduknya. Oke, baik, perhatian anak sekalian. Perhatian, fokus Ustadz Kafa. Nah, kemarin kalian sudah membuat rancangan teks cerita pendek berdasarkan gambar berseri yang sudah diberikan Ustadz Kafa. Nah, sekarang silakan dikembangkan. Dari satu kalimat yang sudah kalian buat kemarin, silakan dikembangkan. Dari satu gambar ini minimal 5 kalimat. Jadi satu paragraf itu minimal 5 kalimat. Dari kalimat utama yang sudah kalian buat, kemudian silakan dikembangkan satu gambar ini minimal 5 kalimat. Jadi ini nanti sesuai dengan strukturnya yang gambar pertama orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi dan resolusi. Silakan dikembangkan sesuai dengan kalimatnya. Oke, ini kelompok 1. Ayo, silakan dikembangkan. Ini mengembangkannya di mana? Di LKPD yang di belakangnya. Boleh dilepas, staplesnya boleh dilepas. Kemudian silakan dikembangkan di LKPD yang belakangnya. Ayo silakan. Ada yang bagi tugas, ada yang mengembangkan hasil rancangan kemarin. Nah, ini kan sudah rancangan yang sudah kalian buat. Nah, ini coba dilepas dulu. Nah, dari ini kalimat ini silakan ditulis judulnya ya. Dari cerita ini kira-kira judulnya apa yang tepat. Kemudian kalimat ini, kalimat utama yang sudah kalian buat disalin di sini ya, satu kalimat. Kemudian dilanjutkan, dikembangkan menjadi minimal 5 kalimat. Ya. Kemudian ini disalin dulu. Nah, untuk mengembangkan silakan diamati gambar ini. Misal Udin, Benny dan Edo sedang bermain bersama. Terus apa lagi?
Misal si Udin memegang kayu untuk bermain pasir. Nah, misal. Dilanjutkan sampai 5 kalimat. Ya. Ini jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kan pegang ranting ini season Udin trik di sini. Iki udin iki. Ayo, ini dulu disalin di sini di setiap struktur ya. Kemudian ini juga termasuk ini kalimat utamanya, kemudian dilanjut minimal 5 kalimat ya setiap struktur. Ini tadi yang LKPD 45 sudah selesai. Nah, sini. Masih juga. Ayo dilanjutkan juga. Ayo dibagi tugas, ada yang menyelesaikan ini, kemudian mengembangkan. Ini caranya kalimat utamanya ini disalin di situ dulu setiap struktur, ya, kemudian dikembangkan. Jangan lupa mengamati gambar ini sesuai kira-kira untuk mengembangkan kalimatnya ini, lihat gambar ini, ya. Oke, ingat ya, gambar berseri yang sudah diberikan Ustadz Kafa itu tujuannya untuk mempermudah kalian untuk mengembangkan karangan. Jadi kalian tidak mengambang, tidak susah-susah membayangkan, tinggal melihat gambar itu kemudian mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Ingat, selain proses mengerjakan LKPD, Ustadz Kafa juga menilai sikap kalian ya. Sikap tanggung jawab, kerjasama, kreativitas akan dinilai sama Ustadz Kafa. Jadi yang males-malesan, tidur, yang jagakno koncone, hanya mengandalkan temannya, nanti tidak akan dapat nilai dari Ustadz Kafa. Kedua temannya. Kedua. Ayo, jangan guyon, diselesaikan. Siapa nak mau kerja? Cuma waktu disuruh kamera aja tuh kerjanya tuh. Iya. Ayo dikerjakan. Ayo segera. Ayo bis. Indonesia. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, waktunya 10 menit lagi. Setelah itu akan ditunjuk Ustadz Kafa salah satu kelompok untuk presentasi. Semuanya dihentikan terlebih dahulu. Perhatikan. Baik, anak-anak sekalian,
waktunya sekarang adalah presentasi ya. Jadi Ustadz Kafa akan tunjuk satu kelompok saja. Satu kelompok saja yang akan presentasi. Tetapi halo. Tetapi kelompok lain wajib menyimak ke kelompok yang ditunjuk Ustadz Kafa presentasi ya. Nanti akan diminta Ustadz Kafa perwakilan kelompok, jadi yang tidak maju, yang tidak presentasi, untuk satu saja bertanya atau menanggapi atau berkomentar. Komentar tentang apa? Boleh cara presentasinya, boleh bertanya terkait jawaban yang menurut kelompok yang presentasi itu A, tapi kalian B, itu bisa ditanyakan. Misal, loh, kenapa kok kalimat retoris kamu ini padahal yang tepat itu ini? Silakan ditanyakan. Jadi ada 6 kelompok, 1 kelompok yang presentasi, 5 kelompok yang menanggapi. Wajib 1 perwakilan dari tiap kelompok wajib berkomentar atau bertanya. Ya, paham ya? Oke, ada yang mau maju presentasi? Kelompoknya siapa? Oke, kelompok 3. Kelompoknya siapa ini? Hafiz. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompoknya Hafiz. Oke. Ingat ya, kalau kalian ingin dihargai, maka harus menghargai. Ayo. Agak ke tengah. Tadi perekamnya sudah dibawa. Habis aku rekam. Oke, yang lain silakan disimak. Sebentar. Layarnya dimatikan sama Ustadz Kafa dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menelaah aspek kebahasaan dan menelaah struktur teks cerita pendek. Jadi, dalam aspek kebahasaan yang pasti itu yang pertama ialah kalimat langsung, yang kedua ialah pertanyaan deskriptif, dan yang ketiga pertanyaan retoris, dan keempat ialah kalimat langsung. Lalu strukturnya adalah terdapat 4 organisasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, kalimat langsung pada teks cerita cerpen ini ialah bukti kalimatnya ialah ayah Amin di sekolah, ucap Amin pada ayahnya. Selanjutnya, coba kau lihat sekujang itu sudah sarjana tapi pengamuk dan budi jumlahkan pasal rebo cecas ayah Amin lagi. Selanjutnya, tapi setidaknya kalau Amin sekolah akan membawa perubahan nantinya ayah daripada harus bersenjata dia bodoh bela ibu yang keluar dari dapur. Dan selanjutnya, ayah, buat apa buang-buang duit buat sekolah? Mending duitnya buat beli makanan atau kebutuhan lainnya supaya setelah menembus asap rokok. Uraian deskriptifnya adalah struktur masalah politik yang mempunyai negara menyebarkan seluruh orang politik yang banyak berserkatkan kasus yang telah usang dan usang. Bahkan banyak orang bisa ini bangunan ini pun tak layak untuk disebut rumah. Tapi bukunya menyimpan pesan suram sejelas bagi sedang musik. Buku yang penuh sesak akan barang-barang yang tak ada nilainya, terasa panas tersisa. Bahkan meja, kursi, atau tangga yang berjalan hanya tanah yang ada. Tidak ada karpet untuk alas duduk yang ada
bukti kutipannya ialah buat apa buang duit buat sekolah, duitnya buat beli makanan atau kebutuhan lainnya. Satunya adalah kita menetapkan betul. Yang pertama adalah orientasi. Dalam orientasi pertama, karena membersihkan sebuah daftar yaitu buku. Dan selanjutnya adalah rangkaian peristiwa terhadap pada peristiwa. Karena menjelaskan lanjutan dari buku tersebut, menjelaskan peristiwa dan dialami oleh hakim. Dan kedua adalah rangkaian peristiwa di antara paragraf 3 dan 4. Karena menjelaskan secara dirinci oleh ayatnya untuk memasukkan sekolah, dia terpaksa mengikuti ayat yang berbeda. Jadi pertamanya adalah dia tidak sebelum sekolah dan dia harus membantu ayat yang berbeda. Dan resolusi berdasarkan dari ini adalah kami akhirnya bisa melakukan sekolahnya yang dibiayai oleh kewajiban dan beberapa syarat. Jadi setelah sekolah dia harus kembali atau bertugas untuk membantu kewajiban. Jadi setelah kita mendapatkan struktur setelah kita menelaah struktur dan menelaah aspek kebahasan, selanjutnya kita dapat mengubah kerangka teks cerita pendek. Yang pertama ialah orientasi. Orientasinya adalah Udin, Memi, Kadedo sedang bermain bersama. Mereka sedang bergembira saat bermain tanah. Udin menggunakan tip kayu untuk memainkan butiran pasir. Itu tawa sebelum bermain lagi. Sedangkan Berry hanya melihat kedua temannya dan Yang kedua ialah rangkaian peristiwa, yaitu Benny mencuci tangannya yang kotor. Ia terbiasa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sementara Edo tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Ia langsung mengambil makanan yang ada di atas meja. Nah, selanjutnya dari yang peristiwa adalah komunikasi. Sudah itu hampir berangkat di Indonesia. Dia melakukan komunikasi saat mengambil makanan. Dan diri ikut bermakan setelah mencuci tangan. Mereka makan bersama dengan gembira. Maksudnya adalah resolusi. Selanjutnya adalah resolusi. Besok paginya, Edo tidak pernah sekolah karena sakit. Dia sangat kuat dan Benny menjadi Edo yang sakit. Ternyata ketika terus karena tidak cemas, karena ia tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga dua penyakit ikut masuk ke dalam perut. Kemudian dari kelompok kami telah memberikan sebuah telaah aspek kebahasaan dan struktur juga setelah mengembangkan suatu konsep. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada pertanyaan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang menanggapi, berkomentar? Iklil, ada pertanyaan, komentar? Oke, silakan. Ayo, silakan. Raffi, ada pertanyaan? Tidak ada? Ayo Iklil. Sudah sama jawabannya? Gimana? Ada yang lain? Ada yang bertanya atau berkomentar? Iklil? Oke, kalau tidak ada yang berkomentar, itu dari Ustadz Kafa saja. Perhatikan ya. Dari segi jawabannya sudah baik, sudah benar. Cuma dari segi ketika presentasi lebih banyak apa? Membaca. Nah, lebih banyak membaca. Ke depan seharusnya ketika presentasi itu dipahami terlebih dahulu apa yang mau dipresentasikan. Jadi ketika presentasi tidak terlalu banyak melihat teksnya atau membaca apa yang mau dipresentasikan. Oke, tapi sejauh itu semuanya baik ya. Tepuk tangan buat kelompoknya. Oke, silakan duduk.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ustadz Kafa yang tanya. Ya. Ustadz Kafa yang tanya. Postes, dia hanyalah sampah, masyarakat yang tak berguna. Dia itu sangat dungu dan tidak tahu apa-apa. Anak itu sangat tolol sehingga membuatku muak. Kira-kira apa jawabannya? Majas sarkasme. Benar apa salah? Coba kita buktikan. Nah, mantap, tepuk tangan. Siapa namanya? Oke, Yusuf. Mantap. Kotor sekali kamarmu sampai debu-debu bertebaran di mana-mana. Apek sekali bantal ini seperti tidak pernah dicuci. Kurus sekali kamu seperti orang yang sudah tidak makan setahun. Apa? Majasinisme. Tepuk tangan buat itu. Apalah daya kami hanya bisa menyediakan pondok sederhana ini untuk kalian. Silakan dinikmati makanan seadanya. Ini uang tanda terima kasih sekadar untuk mengganti ongkos pulsa. Majas litotes. Oke. Yang terakhir berarti apa? Apa ini? Metonimia. Oke. Oke, baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Asik? Seru? Oke. Apakah ada kesulitan? Apakah ada yang kesulitan? Tidak ya? Medianya tadi menggunakan media apa? Gambar berseri tadi memudahkan apa menyulitkan? Memudahkan. Jadi gambar berseri tadi memudahkan kalian mengembangkan kerangka cerpen. Oke. Baik anakku sekalian, untuk pertemuan selanjutnya karena materi unsur pembangun sudah selesai, struktur kaidah bahasa dan menulis cerita pendek sudah selesai, pertemuan selanjutnya kita akan daily test tentang teks cerita pendek. Jadi persiapkan dengan baik, dipelajari materi-materi yang sudah diajarkan sama Ustadz Kafa. Semoga nanti ketika daily test berlangsung semuanya sehat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Semuanya posisi siap, kita berdoa. Ingat, ketika berdoa tidak ada aktivitas lain selain berdoa. Oke, baik anak sekalian, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Diakhiri Ustadz Kafa dengan pantun ya. Naik sampan dengan kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikumpulkan. Satu kelompok dibandel diurutkan mulai dari cerpen, LKPD 4, 5 dan pengembangan cerpen.